Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hai, Anda bersama saya Emiza binti Amin, berasal dari Sabah, berusia 25 tahun. Terima kasih kepada Anda yang sudi menonton live streaming saya. Di sini saya ingin kongsikan pengalaman yang pernah berlaku kepada saya pada usia 12 tahun. Ya, zaman kanak-kanak. Baik, oleh karena kita dan saya sering melihat banyak perkara berlaku uh, yang kita ketahui, seperti orang diculik jin, orang diculik bunian, hilang di hutan beberapa hari, dan ada yang hilang tanpa jejak. Ya, pelbagai spekulasi yang diberikan. Ya, kejadian-kejadian itu sebenarnya yang berlaku itu atas kehendaknya. Seperti yang kita ketahui, apapun yang berlaku itu jika sudah tertulis, kita tidak bisa untuk mengelaknya. Pasti ada hikmah di sebalik kebaikan, keburukan yang terjadi. Ya, barangkali uh, untuk kita bersama percaya kepada Allah, beriman kepada alam gaib, percaya alam gaib. Mengapa kita percaya? Karena alam gaib juga ciptaan Allah, bukan hanya alam manusia. Dalam bumi ini kita berkongsi dengan makhluk-makhluk Allah yang Dia ciptakan. Sebelum manusia juga mereka terdahulu dari kita. Itu yang kita harap maklum sendiri dan diceritakan dalam firman hadis yang sahih. Jadi sejauh mana kita ini memahami alam gaib? Karena seringkali orang seperti kawan-kawan, sahabat bertanya, betulkah ada alam gaib? Dia bilang, betulkah ada alam gaib? Ya, betul. Sesetengah kita mempercayai, sesetengah orang lain tidak mempercayai, ada yang menafikan dan sebagainya. Tetapi jika sesuatu perkara itu belum terjadi kepada diri kita sendiri, memang kita tidak akan mempercayai. 100% is not believed. It is nonsense. Ya. Terus bagaimana kepada Anda yang pernah mengalaminya? Dan seperti saya juga pernah mengalaminya. Dan apabila saya menceritakan kepada sahabat andai dan keluarga saya juga menyaksikan perkara itu berlaku, ya, di situ mulai kepercayaan orang-orang terdekat saya, dan mereka juga ingin mendengar uh, sejarah saya yang pernah terpergi di alam gaib, yaitu alam jin. Ya, seperti kita sekarang ini ya dibilang alam bunian ya. Tapi syukur alhamdulillah kepergian saya tidaklah lama, tidak memakan masa seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Ya, cuma kehilangan saya sehari semalam, 24 jam. Ya, di sana saya merasakan tidak lama, seperti 2-3 jam saja begitu. Tapi apabila saya balik semula, keluarga yang menceritakan kehilangan saya 24 jam. Oh, jadi saya pun terkejut. 24 jam, patutlah kamu risau. Siapa tidak risau kan? Oke, baik. Bermula dari penceritaan itu, semasa 12 tahun. Masa itu saya habis sekolah tahun darjah 6, sekolah rendah. Habis sekolah dalam pukul 12.30, 12 setengah hari lah kan. Biasa kita habis sekolah macam itulah, sekolah rendah. Dulu-dulu lah. Ya, seperti biasa saya habis sekolah,
Lepas itu sudah waktu mau pulang, ya perangkat untuk pergilah. Saya dengan teman saya 3 orang, ya seperti biasa, lalu pagar sekolah, borak-borak macam itu. Nah, tidak lama berapa kemudian, dalam ada 5 menit lah begitu yang saya ingat, tiba-tiba pandangan mata saya menjadi berubah. Saya tidak nampak lagi sekolah, tidak nampak lagi kawan saya yang berada dekat saya tidak nampak lagi orang-orang, budak-budak sekolah, cikgu, orang ramai yang ada di situ. Ibu bapak yang menunggu anak sekolah menjemput pulang, saya tidak nampak lagi. Tiba-tiba pandangan saya bertukar. Saya nampak tempat itu seperti hutan. 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 Saya tengok kiri kanan begini. Mana semua orang? Mana sekolah? Sedangkan saya tidak berganjak pun dari tempat saya berdiri. Saya tercari-cari kawan, tercari-cari orang sekolah. Ya, di mana ini saya? Saya bingung. Macam terkejut. Di mana? Di mana? Kenapa saya di hutan? Kenapa saya di sini? Begitu. Sedang saya masih pakai baju seragam sekolah. Itu. Tidak berapa kemudian saya pun didatangi seorang wanita yang berpakaian serba putih. Jilbabnya putih, bajunya sampai ke kaki warna putih. Ya, kulitnya seperti kita. Ya sempurnalah, manusia lah. Saya tengok pun memang manusia lah. Ya, rupa bentuk seperti manusia. Cukup sifat. Ya, dia berpijak. Kaki dia memang berpijak ke tanah. Itu yang saya ingat. Lepas itu saya bercakap dengan dia. Kamu siapa? Dan saya di mana ini? Mengapa saya berada di sini? Macam tu. Wanita itu bercakap dengan saya menjemput kamu karena saya juga mengikut arahan. Saya jadi blank. Apa ini? Apa ini? Saya cakap begitu dengan dia. Cakap, saya mau tahu saya ini di mana gitu. Berulang kali saya cakap dengan dia macam tu. Saya mau tahu saya di mana, dia siapa, dan mengapa boleh saya berada di situ gitu. Tapi dia tidak cakap banyak. Dia cuma berkata dengan saya, sila ikut saya sebentar dan saya akan hantar saudari kembali. Itulah yang masih terngiang-ngiang dalam kepala saya sampai sekarang. Memang sejarah ini tidak boleh saya lupakan. Never ever in my life. This is mysterious. Yeah, it's happened. Dan sepanjang saya bersama dia berjalan, dia membawa saya berjalan. Dia tidak bercakap banyak, tapi saya menjadi risau. Sebab dalam pikiran saya masih ingat family, masih ingat mak, bapak, adik-beradik yang ada. Dalam pikiran saya bilang mereka tengah risau, mereka tengah cari saya gitu. Macam mana ini ya? Saya macam mau pulang, mau balik, saya tidak mau. Lepas tu sebelum sampai di tempat yang dia tunjukkan, yang dia bawa saya tu, saya memang cakap dengan dia, tapi dia tidak banyak cakap. Sampailah dia tunjukkan saya rumah yang seperti pondok kecil macam tu. Terus saya cakap, ini rumah siapa? Wanita itu cakap, orang itu ada di dalam, dia sedang tunggu kamu, dan dia juga yang beri arahan kepada saya untuk menjemput kamu. Wah, saya dalam itu terkejut pun ada, rasa pelik pun ada, takut pun ada. Dalam pikiran saya mau pulang gitu. Dan jauh di sudut hati saya pun macam, apa nih, siapa ada orang nih.
sampai terluah dalam mulut saya kepada wanita itu, saya bukan kerabat kamu dan saya ini berbeza dari kamu. Kalau kamu bilang saya ini manusia, dari apa yang saya lihat pada zahirnya kamu juga manusia, tapi rupanya kita ini berbeda. Wanita cakap kita memang berbeda, kita berbeza alam, dia bilang. Cukup di sini dulu, silakan masuk. Jadi begitulah ceritanya saudara, pengalaman saya. Saya tidak boleh ceritakan habis sekarang sebab masa tidak mengizinkan, cukup berapa menit. Dan sekiranya Anda menginginkan saya untuk melanjutkan story ini yang saya boleh kongsikan kepada Anda, dan juga saya meminta pandangan Anda, bolehlah komen di bawah dan saya akan terus kembali di part yang kedua. Mohon ampun, maaf dari tutur bicara perkataan saya, mungkin ada yang sedikit Anda tidak paham logat Sabah. Saya minta maaf, dan sekiranya Anda suka, Anda boleh komen di channel saya ini, Miza History Supernatural. Ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi.